Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video ini saya akan mereview atau membuat tutorial cara memilih motor 3 jutaan. Nah, di sini saya contohkan adalah Mio Sporty tahun 2008. Nah, untuk teman-teman yang punya budget mepet, bagaimanakah cara untuk memilih agar kita tidak eh, kejebak atau istilahnya salah memilih ya. Kenapa bisa salah? Bisa teman-teman, karena kalau salah memilih nanti teman-teman akan nombok ya, akan tekor untuk perbaikan motor seharga 3 juta tapi perbaikannya 1 juta lebih. Nah, seperti itu kadang terjadi. Oke, langsung saja untuk yang pertama, tentunya kita lihat bodi sekilas ya. Bodinya pada somplak enggak, kondisinya masih bagus enggak, karet-karetnya, plastik-plastiknya udah pada pecah belum. Yang visual aja, yang terlihat kondisi ban dilihat sekilas masih tebel atau enggak, lampu-lampu ada yang pecah enggak. Nah, kalau yang bagian bodi masih utuh, kemudian kita bisa lanjut ke bagian mesin. Nah, bagian mesin kita bisa memiringkan seperti ini, standar 2, kemudian ini standar samping, dan motor dimiringkan sini untuk mengecek bagian mesin. Nah, dari sini ya. Nah, dari sini kita cek bagian mesin. Nah, seperti itu ya. Ini basah semua ya. Basah semua itu ciri-ciri motor yang tidak terawat ya. Gitu ya. Nah, kalau bisa teman-teman hindari motor yang seperti ini. Nah, kemudian kalau mesin basah, kemudian selanjutnya apa yang kita cek? Yaitu kita cek bagian lubang knalpot, pasti hitam biasanya ya, biasanya hitam pekat. Nah, ini ada agak tebal ya, maaf. Nah, kelihatan ya. Dan saya akan bandingkan dengan ini yang motor agak baru ya, yang ini jari yang ini ya. Nah, bersih ya, bersih, pembakarannya bagus. Yang ini hitam, yang motor. Nah, di sini kita bisa tahu kalau ada hitam seperti ini, berarti ada kebocoran oli yang masuk ruang bakar, berarti membutuhkan perbaikan. Nah, tapi teman-teman juga bisa mempertimbangkan untuk masalah harga ya, karena biasanya kalau motor seperti ini harganya akan miring. Karena ada juga motor Mio yang pembakarannya masih bagus, jadi motornya kondisinya istilahnya sehat ya, harganya pasti akan sedikit mahal. Nah, saya kasih tahu lagi, untuk motor yang sudah menghitam seperti ini pasti konsumsi BBM-nya akan lebih boros. Nah, itu yang teman-teman perlu pikirkan juga. Mau milih yang murah tapi dangdan, atau mau memilih yang agak bagus tapi minim perbaikan. Kemudian setelah mesin ya, kita cek juga bagian kampas depan. Nah, di sana akan terlihat ini sudah sangat-sangat tipis ya. Dari sini untuk visual akan kelihatan kampas yang sudah tipis ataupun masih tebal ya. Kalau lewat HP mungkin kurang terlihat. Nah, yang bagus adalah yang masih tebal dan piringan masih rata, masih tebal juga. Karena piringan ini juga sering habis untuk
ukuran motor tahun 2008. Kemudian bagian sini kita bisa cek shock ada rembes enggak. Kalau rembes pasti ada kerusakan pada as, baret. Shock kiri kanan cek. Kemudian kondisi ban masih tebal apa enggak. Tahun kalau bisa jangan lebih dari 3 tahun. Saya carikan tahunnya ya. Sebelah sini ini tahun tidak kelihatan ya. Nah, ini 2016 ya. Sekarang ini saya membuat video ini tahun 2021. Nah, walaupun ini masih tebal sekali, tapi untuk ukuran tahun 2016 ini sudah 11, 18, 19, udah 5 tahun ya. Ini udah waktunya ganti dan akan timbul agak pecah-pecah biasanya. Jadi untuk perjalanan jarak jauh, nih ya udah agak garis-garis ya. Untuk perjalanan jarak jauh tidak dianjurkan atau berbahaya karena bisa meledak atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah kita cek bagian ban depan belakang, cek juga shock belakang ada yang bocor enggak. Kemudian kita beranjak ke bagian panel. Nah ya, panel kita cek lampu sen nyala semua enggak, ampere bensin, lampu jauh, speedometer, cek buat jalan ya. Nah, kemudian teman-teman bisa cek lagi. Selanjutnya adalah bagian komstir ya, dengan cara seperti ini direm terus. Nah, di maju seperti ini ya, kelihatan nggak ya? Direm terus didorong-dorong ya. Nah, direm didorong maju mundur. Nah, seperti ini saya contohkan ya. Ini direm depan dan didorong seperti ini ya, direm depan. Nah, kalau di bagian sini bunyi suara cetuk-cetuk gitu berarti komstir ada masalah ya. Kalau bisa yang enggak ada suara. Kemudian kita setelah ini komstir sudah, bodi sudah, kemudian coba nyalakan mesin. Mesin yang bagus adalah halus dan jengkol sekali nyala gampang. Ini akan coba saya nyalakan. Harusnya yang sehat adalah starter kuat ya, starter kuat, perhatikan ya. Kalau udah lemah cuma ngek berarti aki mungkin sudah waktunya ganti. Ini saya rem belakang ya, switch depan udah nggak nyala. Nah, kemudian setelah kalau mesin sudah dicek, CVT sudah dicek, suaranya halus, teman-teman bisa test drive ya. Untuk test drive ini yang perlu diperhatikan adalah akselerasi. Ketika digas harusnya akselerasinya ada ya. Pokoknya nariknya agak, kalau yang bagus adalah masih normal, jadi tarikannya kuat. Tapi kalau udah tarikannya lemah berarti ada masalah di mesin ataupun CVT. Nah, itu bisa buat pertimbangan lagi. Kemudian ketika test drive adalah yang diperhatikan setang. Ketika setang ini nanti nggak nyaman atau banting kiri atau kanan ya, berarti dia motor pernah jatuh, ada masalah di segitiga ataupun komstirnya. Nah, itu
saya rasa itu poin-poin yang perlu diperhatikan ketika teman-teman membeli motor bekas. Dan yang terakhir adalah dokumen ya. Dokumen teman-teman bisa cocokkan, intinya sesuai dengan STNK, nomor rangka, nomor mesin, dan ketokannya tidak mencurigakan ya. Ketokan seperti ini, ketokan angka di mesin tidak mencurigakan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.